Halo gengs, hari ini gue mau ngobrol sama lo tentang sesuatu yang luas banget, lagi disorot banget, dan penting banget. Tapi sering dilupain manusia, hutan Sumatera. Kadang kita cuma lihat cuaca ekstrim, banjir gede, sungai meluap, terus mikir, wah hujannya parah banget sih. Padahal seringkali masalahnya bukan di hujannya, tapi di mana hujan itu jatuh. Jadi sini, dengerin bentar, kita bahas pelan-pelan dari akar masalahnya. Secara harfiah juga akar beneran. Gua mulai dari yang paling dasar. Hutan itu bukan cuma kumpulan pohon, dia itu sistem. Kayak tubuh manusia, ada organ-organnya, ada alurnya, ada mekanismenya. Di hutan tropis Sumatera yang dulu masih rapat, ratusan juta pohon itu kerja bareng. Akar mereka nyebar jauh ke dalam tanah, bikin jalur air. Daunnya bikin kanopi rapat. Jadi kalau hujan turun, air nggak langsung jatuh ke tanah, tapi ditahan dulu di dedaunan. Tetesannya pelan, kayak air keran yang bocor tenang. Serasa daun di bawahnya, yang tebel banget. Itu kayak kasur spons yang tugasnya nyerap air segila-gilanya. Dan tanah hutan itu beda total sama tanah gundul. Tanah hutan itu empuk, poros, penuh rongga udara, banyak mikroba, penuh akar kecil, penuh organisme. Air tuh gampang masuk, nggak cuma masuk, tapi juga disimpan. Tanah hutan bisa nahan air dari hujan hari ini, terus pelan-pelan ngeluarin lagi ke sungai besok, lusa, bahkan minggu depan. Itulah kenapa sungai zaman dulu alirannya stabil. Pulau Sumatera waktu dulu itu kayak spons raksasa. Ketika hujan turun, per hari bisa miliaran liter, itu bukan masalah. Kenapa? Karena sponsnya gede banget, dalam banget, kuat banget. Air nyusup masuk, jalan pelan ke sungai, dan sisa air yang gak lari jadi cadangan air tanah. Pokoknya sistem hidrologinya jalan mulus. Tapi sekarang sponsnya bolong-bolong. Banyak banget bagian hutan yang berubah bentuk. Ada yang jadi pemukiman, ladang, tambang, kebun komersial, jalan, gudang, dan tanah kosong yang keras kayak beton. Ini bukan tentang nyalahin siapa atau sektor mana ya. Tapi perubahan besar ini ngubah cara air bekerja di Sumatera. Kalau dulu hujan turun ke hutan, sekarang hujan banyak jatuh ke tanah padat yang nggak bisa nyerap air. Air hujan yang tadinya turun pelan, sekarang jatuh ke tanah keras dan mental balik. Bukannya masuk, malah lari. Bayangin aja, lo siram air ke karpet, spons, sama ke lantai keramik. Di karpet, air hilang, masuk pelan-pelan. Di keramik, air langsung ngalir kemana aja. Nabrak-nabrak nyari jalan tercepat. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Air lari. Dan masalahnya, air yang lari itu bukannya sedikit. Kadang bisa miliaran liter dalam beberapa jam. Sungai yang tadinya terima air dengan ritme halus, sekarang tiba-tiba dapat kiriman gelombang air besar. Kayak lo yang biasa minum air galon sehari cuma 3 liter, tiba-tiba disuruh minum air sampai 1 mobil air damkar. Makanya, sungai di Sumatera banyak yang naik mendadak. Debit meningkat nggak wajar. Sungai-sungai kecil yang tadinya jinak jadi galak, nggak kasih waktu buat masyarakat siap-siap. Tahu-tahu banjir udah setinggi paha, terus naik lagi. Padahal kalau kita tarik mundur, masalah utamanya adalah hilangnya kapasitas tanah buat nyimpen air. Gua kasih bayangan sedikit tentang jumlah air hujan. 100 mm hujan itu artinya 10 liter air per meter persegi. Kalau jatuh di 1 hektar, jadi 100.000 liter. Kalau ribuan hektar, jadi miliaran liter. Kalau satu provinsi, udah bukan miliaran lagi, udah triliunan liter. Dan sekarang bayangin, triliunan liter air itu jatuh ke tanah yang udah kehilangan sponsnya. Itu air mau kemana? Nggak bisa masuk, akhirnya lari. Kalau lari sendiri-sendiri, mungkin masih oke. Tapi ini lari barengan, satu komando. Makanya banjir di Sumatera sekarang terasa lebih ganas. Airnya nggak pakai basa-basi. Begitu jatuh langsung ngegas ke sungai. Terus dari sungai ke dataran rendah. perumahan, persawahan, bahkan ke pusat kota.
Sekarang gue mau bahas sedikit soal lahan sawit, tapi bener-bener dikit, karena ini bukan topik utama. Jadi gini, banyak orang mikir, kan sekarang banyak pohon sawit juga, ijo, masa masih banjir? Nah, ini perlu dilurusin. Sawit itu tanaman industri, bukan hutan. Akarnya dangkal, tanahnya sering padat, terus vegetasinya cuma satu jenis. Lapisan organiknya tipis. Jadi meskipun hijau, dia nggak punya kemampuan nyerap air seperti hutan tropis. Ini bukan salah sawitnya ya. Dia memang bukan didesain buat nyimpen air atau jadi sistem hidrologi. Tapi banyak lahan yang dulunya hutan berubah jadi bentuk lain yang fungsinya beda banget. Disitulah perbedaan besar mulai terasa. Yang hilang itu bukan pohonnya aja, tapi fungsi hutannya. Dan fungsi hutan itu kompleks banget, sampai nggak bisa digantikan oleh satu jenis tanaman. Sekarang gue mau balik lagi sedikit ke gambaran masa lalu Sumatera. Dulu sungai-sungai lebar, tapi alirannya kalem, airnya jernih, debitnya stabil sepanjang tahun. Karena apa? Karena hutan ngatur ritme air. Dia naruh air ke sungai sedikit demi sedikit, nggak pernah sekaligus, makanya debitnya nggak terlalu ekstrim. Tapi sekarang sungai dapat kiriman air langsung dari hujan, nggak ada penyangga. Bayangin, lo nyalain satu keran dibanding nyalain 50 keran sekaligus. Sungai itu darat parit, kalau debitnya segede itu ya pasti meluap. Kalau aja hutan Sumatera masih ada 80% kayak dulu, situasinya bakal beda. Air bakal masuk tanah lebih cepat dan lebih banyak. Aliran permukaan bakal lambat. Sungai nggak bakal naik brutal tiba-tiba. Erosi tanah kecil, sedimentasi sungai rendah. Dan yang paling penting, cadangan air tanah bakal tetap penuh. Karena hutan itu bukan cuma penyerap air, dia juga bank air, menyimpan, mengatur, dan mengalirkan sesuai kebutuhan. Dan itu yang hilang. Makanya banjir yang terjadi sekarang bukan cuma masa hujan hari itu. Ini buah dari proses panjang, puluhan tahun perubahan bentuk lahan. Akar-akar yang hilang, lapisan tanah yang menipis, mikroba tanah yang mati, sungai yang makin dangkal, lahan yang makin padat. Semua itu ngaruh, semua itu akumulasi. Air itu bukan musuh manusia, dia cuma butuh tempat, butuh jalur masuk, butuh dituntut. Dan dulu yang ngatur itu semua adalah hutan. Sekarang ketika jalur itu hilang, air jadi bingung. Dia nggak punya tempat buat diserap, nggak punya tempat buat istirahat. Akhirnya lari. Dan ketika lari, ya kita yang kebanjiran. Hutan itu bukan cuma pemandangan. Hutan itu teknologi alami paling canggih yang pernah ada. Dia nyimpen air, nahan air, ngatur air, ngirim air, nyediain udara, ngatur suhu, ngurangin angin, nyetabilin tanah, semuanya. Dan ketika teknologi itu rusak, yang rusak bukan alam doang, tapi hidup manusia juga. Gengs, semoga suatu hari nanti kita bisa lihat lagi Sumatera yang punya lebih banyak hutan hidup, yang sungainya ngalir pelan, jernih, dan stabil, yang tanahnya masih punya daya serat, yang hujan besar nggak langsung bikin panik, dan yang masyarakatnya nggak perlu was-was setiap musim hujan datang. Karena jujur aja, alam itu sebenarnya baik banget sama kita. Tapi kalau kita kehilangan pelan-pelan penjaga alamnya, ya kita sendiri yang nanggung akibatnya. Semoga cerita ini nambahin sedikit kesadaran bahwa menjaga hutan bukan cuma urusan lingkungan, tapi urusan kita semua. Urusan air, rumah, dan masa depan kita. Gua Alea pamit dulu. Sampai ketemu di kisah berikutnya.